adik-adik. Wah, puji Tuhan, ketemu lagi sama Kak Melisa. Oke, hari ini kita kan mau sidang anak-anak nih. Gimana untuk memulai sidang anak-anak hari ini? Kak Melisa mau ngajakin adik-adik semua untuk menyeru nama Tuhan. Oke, kita seru nama Tuhan sebanyak 5 kali. Oke, kita seru nama Tuhan 5 kali. Kak Melisa pimpin dari sini, adik-adik di rumah juga ikutin. Nah, harus pakai sukacita juga, harus suaranya yang kencang, biar ketika kita menyeru nama Tuhan, kita tahu kalau Tuhan itu mendengar. Oke, ayo kita seru nama Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amen. Oke, kita sudah menyeru nama Tuhan nih. Gimana nih perasaannya? Apakah udah seger? Udah merasa siap untuk sidang anak-anak hari ini? Coba nih Kak Melisa dengar, siap atau enggak? Wah, ada yang jawab siap, ada yang jawab siapnya lemas, siap. Ada yang enggak jawab sama sekali. Oleh karena itu kita coba yuk menyeru nama Tuhan 3 kali lagi, tapi harus sungguh-sungguh. Harus menyeru nama Tuhan dengan suara yang besar supaya Tuhan mendengar. Oke, kita coba lagi ya. 1, 2, 3. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amin. Nih, udah cukup kali ya kita udah seru nama Tuhan. Adik-adik kalau misalnya masih kurang, boleh kok seru nama Tuhan sama kakaknya, sama adiknya, sama mamanya, atau sama siapapun itu boleh menyeru nama Tuhan. Oke, sebelum kita mulai sidang anak-anak kita hari ini, Kak Melisa mau ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, yuk kita berdoa yuk. Amin. Oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan terus bawa setiap kami menjadi anak-anak yang taat, yang rutin mengikuti sidang anak-anak. Tuhan juga dapatkan hari ini melalui setiap kidung puji-pujian, melalui setiap firman, bahkan Tuhan untuk kesimpulannya pun kami dapat melihat Tuhan yang berbicara. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah menyeru nama Tuhan, sudah doa. Selanjutnya kita mau berkidung. Oke, kita berkidung, kita harus sukacita. Coba kita saksikan kidung yang satu ini. Bagi adik-adik yang udah tahu, boleh suaranya dikencengin. Bagi adik-adik yang udah tahu gerakannya juga, boleh dong nyanyi sambil pakai gerakan. Oke, ayo kita berkidung bersama-sama. Judul lagu kita hari ini adalah Umat Israel dan Tembok Yeriko. Mereka bersorak, mereka bernyanyi.
Halo adik-adik, wah senang sekali ya hari ini Kak Indah masih bisa bertemu dengan adik-adik semua. Nah sekarang waktunya kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Indah mau pimpin adik-adik semua di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur kami masih bersama-sama bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sekali lagi kuduskan hati kami, telinga kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Indah masih mau menyambung cerita minggu yang lalu, yaitu bagaimana kehidupan bangsa Israel ketika mereka akan memasuki tanah permai ya. Oke, adik-adik masih ingat janji Tuhan kepada bangsa Israel itu apa coba? Ya, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membawa bangsa Israel memasuki tanah permai, bukan? Nah, karena itu adik-adik, janji Tuhan tidak pernah berubah ya, dan firman Tuhan mutlak dapat dipercaya. Tetapi, mari kita lihat bersama-sama keadaan bangsa Israel pada waktu itu ya. Nah, adik-adik, meskipun Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan membawa bangsa Israel menyeberang ke tanah Kanaan, tetapi pada waktu itu adik-adik bangsa Israel itu tinggal di seberang sungai Yordan. Nah, mereka harus menyeberang sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan. Bagaimana caranya adik-adik? Karena sungai Yordan itu adalah sungai yang sangat luas. Lalu mereka tidak punya alat transportasi yang memadai. Nah, di saat inilah adik-adik kita melihat bersama-sama apakah bangsa Israel percaya kepada Tuhan atau tidak. Yuk kita lihat sama-sama ya. Nah, pada waktu itu adik-adik ketika mereka tinggal di sungai Yordan ya, setiap hari ya mereka mengambil air sungai Yordan untuk kebutuhan hidup mereka, mandi, untuk masak, untuk mencuci dan sebagainya ya adik-adik ya. Karena sungai Yordan itu adalah sungai yang sangat baik ya. Dan pada waktu itu anak-anak kecil gak boleh sembarangan main di sungai. Sama seperti hari ini ya, kalian juga tidak boleh dekat-dekat dengan sungai ya, main di pinggiran sungai, apalagi kalau arusnya deras ya. Nah adik-adik, pada waktu itu Yosua siap-siap memberikan satu pengumuman kepada bangsa Israel ya. Setelah 3 hari adik-adik, Yosua memberikan pengumuman demikian ya kepada pemimpin pasukan. Begitu tabut Tuhan diangkat oleh para imam, kamu juga harus berangkat. Namun jangan terlalu dekat dengan tabut. Kamu harus memberi jarak 900 meter. Wah adik-adik, kenapa harus memberi jarak? Karena tabut Tuhan itu adalah tabut yang kudus ya. Karena itu tidak boleh dekat-dekat kepada tabut. Nah Yosua juga mengumumkan ya adik-adik ya kepada para imam bahwa para imam harus mengangkat tabut Tuhan dan menyeberang di depan bangsa itu. Tapi adik-adik, ketika mendengar pengumuman itu, mungkinkah bangsa Israel langsung percaya? Mereka bingung gak ya kira-kira bagaimana menyeberangnya? Nah, mari kita lihat sama-sama lagi ya adik-adik ya. Karena adik-adik, bangsa Israel percaya kepada perkataan Yosua yang adalah perkataan firman Tuhan, maka walaupun di depan mereka ada sungai Yordan yang begitu luas, mereka tidak ragu-ragu adik-adik. Mereka tidak takut karena mereka percaya bahwa firman Tuhan mutlak dapat dipercaya adik-adik. Mereka melihat meskipun sungai Yordan begitu luas dengan air yang meluap-luap adik-adik, mereka tetap percaya terhadap perkataan firman Tuhan. Nah, keesokan harinya Yosua menyuruh semua bangsa berbaris. Mereka akan menyeberangi sungai Yordan ya. Dan imam berdiri di depan dan mengangkat tabut Tuhan. Lalu Yosua berkata, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa Tuhan yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan Dia akan menghalau semua musuhmu. Nah adik-adik, mari kita semua berbaris sekarang, berbaris yang rapi, karena kita juga akan menyeberang sungai Yordan. Coba adik-adik di rumah baris yang rapi coba. Iya betul. Nah yuk sekarang adik-adik ya, kita memberi jarak berapa? 900 meter. Wah jaraknya terlalu luas ya. Sekarang coba deh beri jarak, jangan berdesak-desakan. Kita akan seperti bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Oke, sudah siap semua. Nah ketika para imam tadi harus di depan bangsa Israel ya, sudah menyeberangi adik-adik, mereka menginjakkan kaki. Wah adik-adik, kita lihat tiba-tiba airnya bergulung-gulung, yang ke sisi sini dan ke sisi sana.
lalu sungai Yordan kering sehingga bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan. Nah, para imam adik-adik terus berjalan dan mereka harus tetap ya adik-adik berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai apa? Sampai semua bangsa Israel selesai menyeberang. Wah, adik-adik, kasihan ya para imam. Mungkin capek ya adik-adik ya, tetapi adik-adik karena Tuhan sudah berfirman demikian, maka para imam tetap mengusung tabut Allah di tengah-tengah sungai Yordan sampai semua bangsa Israel selesai menyeberang. Nah, lalu adik-adik, Yosua memanggil ya ke-12 orang dari 12 suku yang terpilih untuk apa? Untuk mengangkat batu. Jadi satu orang satu batu. Yosua berkata, "Bawalah batu-batu itu menyeberangi sungai. Kita akan mendirikan batu-batu itu untuk menjadi peringatan akan kejadian hari ini." Nah, 12 orang itu mengambil batu, jumlahnya 12 ya. Lalu ketika mereka menegakkan batu itu di tepi sungai ya, lalu imam pun berjalan menyeberang ya. Begitu mereka menyeberang, mereka menjejakkan kaki mereka ke darat. Wah, adik-adik, apa yang terjadi? Sungai Yordan mengalir seperti semula. Airnya yang dari kanan berbalik, yang dari kiri berbalik, seperti tidak terjadi sesuatu apapun. Wah, adik-adik, apa yang bisa menjadi peringatan bagi bangsa Israel? Yaitu batu yang sudah diambil oleh ke-12 suku yang terpilih tadi adik-adik. Nah, karena ada batu itu, maka ada satu peringatan. Batu atau tugu itu menjadi satu peringatan adik-adik bahwa pada waktu itu adik-adik Tuhan melakukan perkara yang sangat ajaib dan besar bagi bangsa Israel. Dan itu menyatakan firman Tuhan dapat dipercaya. Puji Tuhan adik-adik. Meskipun di depan ada kesulitan ya, seperti bangsa Israel melihat sungai Yordan yang begitu luas, begitu dalam, tetapi jika ada firman Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena firman Tuhan dapat dipercaya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini dan kita harus terus ingat bahwa asal ada firman Tuhan, maka kita perlu bersuka cita dan tidak perlu takut apapun. Oke, sekarang kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu dapat dipercaya. Karena itu dapatkan kami setiap hari. Kami boleh mengenal perkataan firman Tuhan dan kami boleh mempercayai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, sidang anak-anak kita sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Dadah. Halo adik-adik, bagaimana? Kalian sudah mendengarkan ceritanya tadi kan? Wah, seru sekali ya. Bagaimana kita bisa melihat penyertaan Tuhan terhadap perjalanan bangsa Israel. Baik itu sebelum menyeberangi sungai Yordan dan juga sudah menyeberangi sungai Yordan. Kita patut mengapresiasi ya adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia terhadap perkataannya. Ingat kan adik-adik, pada waktu itu pertama kali Tuhan memanggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir, hingga proses perjalanan selama di padang gurun, sampai akhirnya saat ini yang memimpin bangsa Israel adalah Yosua. Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel sudah dipimpin oleh Yosua, juga masih ada beberapa rintangan yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Tapi karena Yosua adalah orang yang takut akan Tuhan, dan dia juga adalah orang yang selalu bertanya kepada Tuhan, dia setia berdoa kepada Tuhan, menanyakan bagaimana solusi dari setiap hal-hal yang harus dihadapi. Seperti halnya ketika mereka menjumpai sebuah kebingungan ya, ketika mereka harus menyeberangi sungai Yordan yang pada saat itu juga sangat berbahaya untuk diseberangi. Tapi karena Yosua, dia bertanya kepada Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia terhadap perkataannya, maka Yosua pun beriman di dalam hatinya bahwa Yosua juga setiap
orang dari bangsa Israel pada waktu itu bisa menyeberangi sungai Yordan. Dan benar saja adik-adik, ketika tabut Tuhan diangkat dan para imam terlebih dahulu melewati sungai Yordan itu juga akhirnya bisa dilewati dengan cara Tuhan memberikan satu keajaiban, yaitu sungai itu menjadi terbelah. Nah, ingat kan adik-adik bahwa pada waktu itu Musa pun juga membawa bangsa Israel dengan cara yang sama, dan Tuhan pun juga melakukan satu keajaiban ini juga dalam hal yang sama, karena pada waktu itu ketika di zaman Musa, Musa membelah laut merah, laut mati ya. Nah, sekarang di zaman Yosua pun demikian, Tuhan membelah sungai Yordan. Nah adik-adik, sekarang Kak Ica akan mengajak adik-adik semua untuk menghafalkan ayat. Nah, Kak Ica akan membuka ayatnya terlebih dahulu ya. Adik-adik juga sambil persiapkan Alkitabnya. Oke, adik-adik Alkitabnya di rumah sudah siap? Oke, kita baca sama-sama ya. Ayatnya ada di Mazmur pasal 119 ayat 16. Mazmur pasal 119 ayat 16. Nah, Mazmur itu ada di kitab Perjanjian Lama. Adik-adik bisa lihat di Alkitab bagian Perjanjian Lama, Mazmur pasal 119 ayat 16. Isinya Kak Ica bacakan terlebih dahulu ya. Mazmur pasal 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Sekali lagi, Mazmur pasal 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Nah adik-adik, puji Tuhan sekali ya, hari ini kita sudah punya perkataan Tuhan, firman Tuhan. Ketika pada waktu itu Tuhan adalah Tuhan yang setia terhadap perkataannya, setia terhadap janjinya pada bangsa Israel. Hari ini pun Tuhan yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus, juga adalah Tuhan yang sama. Jadi kita patut percaya terhadap perkataan firman Tuhan, karena perkataan firman Tuhan itu ya dan amin. Puji Tuhan. Sekarang Kak Ica akan menutup sidang anak-anak ini di dalam doa. Silakan adik-adik mengambil sikap doa yang tepat, lipat tangannya, tutup matanya, fokus, tidak ganggu teman di kanan kirinya, tidak ngintip kanan, ngintip kiri. Kita fokus berbicara kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, terima kasih padamu. Terima kasih Dikau adalah Allah yang setia, setia terhadap perkataanmu, setia terhadap janjimu. Tuhan, bahwa kami hari ini juga menjadi anak-anak Allah yang selalu cinta terhadap perkataan firman-Mu, sehingga hari ini pun kami juga boleh memiliki iman yang sama di dalam setiap kami, mempercayai setiap perkataan firman-Mu, dan mempercayai janji-Mu terhadap setiap kami. Terima kasih Tuhan, pimpin penghidupan kami 1 minggu ke depan, berkati sekolah kami, berkati kesehatan kami, juga berkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sidang anak-anak kita sampai di sini. Sampai jumpa di sidang anak-anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.